Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke anak-anak, sebelum saya melanjutkan materi bab 4 tentang zakat mal, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Ala hadihim ya bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Oke, bab 4, zakat mal. Pengertian zakat mal. Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Zakat mal dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada yang berhak menerimanya dengan kadar dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Oke, syarat-syarat muzaki. Muzaki kemarin adalah orang yang mengeluarkan zakat. Yang pertama, dia harus beragama Islam, kemudian dia merdeka, kemudian harta milik sempurna, harta milik sendiri, sudah mencapai nisab. Nisab adalah batas harta yang harus dikeluarkan atau batas harta yang harus dikeluarkan, itu namanya nisab. Selanjutnya, haul. Haul ini adalah sudah dimiliki selama 1 tahun. Ini maksudnya haul. Kemudian mustahik. Mustahik itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Terdapat pada Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 60. Sebagaimana bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, yaitu mu'allaf, untuk memerdekakan hamba saya, untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi ini ada 8 golongan, yaitu ada fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Kemudian macam-macam zakat mal. Macam-macam zakat mal itu ada banyak. Ini yang saya terangkan ada 4. Yang pertama ada harta perniagaan. Harta perniagaan yaitu zakat ini meliputi harta yang digunakan untuk keperluan jual beli, baik berupa barang seperti alat-alat makanan, pakaian, dan sebagainya. Nisab hasil perniagaan dihitung sesuai dengan zakat emas, yaitu apabila setara dengan 85 gram emas. Yang kedua itu ada harta atau hasil pertanian. Jenis zakat harta dari hasil pertanian dan perkebunan juga wajib untuk dizakatkan. Nisab dari harta pertanian adalah 5 wasak atau setara dengan 653 kg. Ada yang mengatakan 653 kg. Kemudian ada juga yang mengatakan 750 kg. Seperti itu. Maka yang kita pakai yang mana? Boleh kamu pakai yang 653 kg, boleh kamu pakai yang 750 kg. Sementara itu, waktu pembayaran zakat hasil pertanian adalah setiap saat panen tiba. Jadi dihitungnya setiap panen tiba. Yang ketiga itu ada hasil ternak atau peternakan. Wajib bagi seseorang yang memiliki binatang ternak untuk mengeluarkan zakat apabila telah mencapai nisab dan haulnya. Hewan ternak berupa unta memiliki nisab 5 ekor, sapi atau kerbau nisabnya 5 ekor, sementara kambing atau domba nisabnya 40 ekor. Harta emas dan perak. Sebelum saya lanjut ke harta emas dan perak, hasil pertanian bisa kalian hasil ternak
bisa kalian lihat di buku paket kalian pada halaman 71, itu ada tabelnya, kemudian ada nisab dan zakatnya. Selanjutnya harta emas dan perak. Perintah untuk menzakatkan harta emas dan perak diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bila engkau memiliki 200 dirham dan telah berlalu 1 tahun sejak memilikinya, maka padanya engkau dikenai zakat sebagai 5 dirham. Sebesar 5 dirham, dan engkau tidak berkewajiban membayar zakat sedikit pun, maksudnya zakat emas, hingga engkau memiliki 20 dinar. Bila engkau telah memiliki 20 dinar dan telah berlalu 1 tahun sejak memilikinya, maka padanya engkau dikenai zakat setengah dinar, dan setiap lebih dari nisab itu, maka zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Oke anak-anak, untuk yang lainnya seperti zakat rikas atau harta temuan dan zakat profesi bisa kalian baca di buku paket kalian. Langsung saya jelaskan bagaimana sih cara menghitung zakat malnya. Ini Bu Zahra sudah mempersiapkan ada tabel zakat mal. Ini ada nama barang, kemudian ini nisabnya, kemudian kadar zakatnya. Kalau emas itu nisabnya 55 gram, 85 gram atau 93,6 gram. Mana yang kita pakai? Kalau menurut saya kita pakai yang ini. Kalau saya ngajarin kalian kita pakai yang 85 gram ya. Kadar zakatnya 2,5%. Kalau perak 624 gram, kadar zakatnya sama kayak emas 2,5%. Kemudian perniagaan atau perdagangan itu sama 85 gram sama dengan nisabnya emas. Kadar zakatnya juga sama dengan kadar zakatnya emas. Peternakan. Kambing, jika kambing dalam 1 tahunnya dia menambah 100 ekor, maka kadar zakatnya itu menambah 1 ekor. Kalau sapi, jika bertambah 30 ekor dalam 1 tahun, maka kadar zakatnya pun juga 1 ekor sapi. Ini kadar zakat untuk peternakan bisa kalian lihat di buku paket kalian halaman 71. Rikas atau barang temuan atau harta temuan. Biasanya kalau di Indonesia itu disebut dengan harta karun. Jika kalian menemukan sebuah harta karun dan dia berharga dengan jumlah harganya itu 85 gram emas sama dengan harga 85 gram emas, maka kalian harus mengeluarkan zakatnya yaitu 20%. Selanjutnya tambang. Tambang ini baru di buku paket kalian tidak ada, ini saya tambahkan. Kalau tambang ini sama dengan nisabnya emas yaitu 85 gram. Jika kalian menggunakan biaya ketika menambang, maka kadar zakatnya cuma 2,5%. Tetapi kalau menambang tanpa menggunakan biaya, maka kadar zakatnya 20%. Selanjutnya, perhatikan contoh saya. Contoh yang emas. Siti memiliki 150 gram emas yang disimpannya selama 1 tahun. Oke, kita analisis 150 gram emas. Berarti ini sudah memenuhi nisab. Karena apa? Karena nisabnya emas itu 85 gram. Maka 150 gram ini sudah memenuhi nisab. Kemudian disimpan selama 1 tahun. Ini haul berarti haulnya. Karena dia sudah dimiliki oleh Siti selama 1 tahun. Jika 1 gram emas harga 700.000, zakat yang dikeluarkan Siti adalah, jadi 150 gram dikali 700.000 itu adalah 105 juta. Maka 105 juta ini dikali 2,5% sama dengan 2.625.000. Jadi zakat yang harus dikeluarkan Siti itu yaitu 2.625.000. Seperti itu. Selanjutnya, perniagaan atau perdagangan. Ahmad, seorang pedagang nasi Padang, keuntungan bersihnya jika dihitung selama 1 tahun mendapatkan 98 juta. Jika 1 gram emas harga 700.000, berapakah zakat yang harus dikeluarkan Ahmad? Oke.
Bedanya kalau zakat perniagaan ini harus yang dihitung itu laba bersihnya, keuntungan bersihnya. Jadi sudah dikurangin biaya pegawai, dikurangi biaya sewa tempat, dikurangi lain-lainnya. Pokoknya yang dihitung itu laba bersihnya, bukan laba kotornya, laba bersihnya. Maka kita hitung 98 juta ini sudah mencapai nisab apa enggak? Dengan cara ini, kan ini ada harga 1 gram emasnya harga 700.000. Maka kita hitung dulu 700.000 dikali 85 gram sama dengan 59.500.000. Maka 98 juta ini sudah memenuhi nisab. Ya, maka zakat yang harus dikeluarkan 98 juta dikali 2,5% sama dengan 2.450.000. Ahmad mengeluarkan zakat sejumlah 2.450.000. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada zakat profesi. Lah, ini adalah salah satu zakat yang termasuk baru, maksudnya itu ada perhitungan. Kenapa kok sekarang profesi itu harus ada zakatnya? Karena zakat profesi itu kalau dihitung selama 1 tahun bisa sampai melebihi nisab, yang nisabnya emas. Jadi kayak ini contohnya, Pak Fahmi seorang BUMN, gaji seorang pegawai BUMN ya, maksudnya Pak Fahmi seorang pegawai BUMN, gaji per bulan Pak Fahmi 8 juta. Jika 1 gram emas harga 700.000, berapakah zakat yang harus dikeluarkan Pak Fahmi? Oke, nisab zakat profesi ini sama dengan nisabnya emas, yaitu 85 gram. Kadar zakatnya juga sama seperti kadar zakatnya emas, yaitu 2,5%. Jadi kita hitung dulu, apakah kita hitung dulu nisabnya emas itu 700.000 dikali 85 sama dengan 59.500.000. Sekarang kita hitung gajinya Pak Fahmi 8 juta dikali 12. 12 adalah hitungan bulan. Satu tahun itu ada 12 bulan, maka 8 juta itu dikalikan 12 sama dengan 96 juta. 96 juta berarti sudah mencapai nisab, karena nisabnya yaitu 59.500. Jadi 96 juta dikali 2,5% sama dengan 2.400.000. Zakat yang harus dikeluarkan Pak Fahmi yaitu 2.400.000. Seperti itu anak-anak. Semoga kalian dapat memahami apa yang sudah saya jelaskan. Kalau kalian masih belum paham dengan apa yang sudah Bu Zahro jelaskan, boleh kalian bertanya di kolom komentar. Demikian untuk penjelasan saya di bab 4 ini, khususnya di zakat mal. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, kemudian doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.